Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Tata Kelola Kinerja dan Unit Usaha Bank Syariah yang beranggotakan Ilham Edi Saputra NPM 190004, Tony Ardianto NPM 190034, Adita Mabulan NPM 190053, Dadang Hernowo NPM 150097. Tata kelola bank syariah merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip tata kelola syariah. Yang pertama ada fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan, pemenuhan hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Kemudian yang kedua ada profesional, yaitu kompeten, objektif, dan bebas tekanan, memiliki komitmen yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada responsibility, yaitu kesesuaian pelaksanaan tata kelola bank dengan undang-undang. Kemudian yang keempat ada accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab organ bank. Kemudian yang terakhir ada transparansi, yaitu keterbukaan penyampaian informasi yang relevan dan keterbukaan pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada aspek tata kelola syariah. Yang pertama struktur yang terdiri dari organ-organ perusahaan yang berperan dalam implementasi BCG. Kemudian proses, kebijakan internal yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsi dan peran masing-masing organ BCG. Kemudian outcome yang telah diperoleh mencerminkan BCG yang efektif. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan tata kelola syariah. Yang pertama ada DWS, terdiri dari Dewan dan Komisaris dan Direksi. Kemudian ada komite dan fungsi pengendalian Dewan Pengawas Syariah. Kemudian yang ketiga penerapan fungsi kepatuhan. Kemudian auditen dan audit ekstern. Kemudian batas maksimum penyaluran dana. Kemudian yang terakhir terdapat transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Kemudian dari UUS, yaitu terdiri dari direktur, kemudian Dewan Pengawas Syariah, kemudian penyaluran dana kepada nasabah, dan terdapat pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. Kemudian transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS. Selanjutnya adalah pelaksana. Yang pertama, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris merupakan organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Yang kedua, Direksi, organ perseorangan yang bertanggung jawab dan berwenang mengurus perseorangan untuk kepentingan perseorangan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseorangan baik di luar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang kedua, komite-komite dibentuk badan komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan tanggung jawab manajemen, yaitu ada 3. Komite Pemantau Risiko yang bertugas mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan kesesuaian pelaksana. Yang kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu melakukan evaluasi remunerasi dan rekomendasi pergantian anggota komisaris, direksi, dan DPS. Yang ketiga, Komite Audit terdiri dari seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki kemampuan bidang akuntansi keuangan, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian bidang perbankan syariah. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Dewan yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah. Ada 5. Yang pertama, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai fatwa DSN. Yang ketiga, meminta fatwa DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah kepada mekanisme perhimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Dan yang terakhir, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah kinerja bank syariah. Pengertian kinerja bank syariah adalah gambaran pencapaian pelaksana suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Penilaian kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan. Baik, selanjutnya ada kinerja keuangan bank syariah. Kinerja keuangan bank syariah merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan penilaian tingkat keberhasilan bank pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan kepala bank. Aspek yang dinilai terutama meliputi modal kapital, aset, manajemen, hasil atau earning, dan likuiditas atau likuidity, atau yang biasa disingkat dengan EMA. Kepatuhan terhadap ketentuan dan aspek lain. Analisis kinerja bank di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Analisis kinerja juga dapat dilakukan oleh pihak lain untuk berbagai tujuan. Kinerja keuangan dapat diketahui berdasarkan analisis laporan keuangan. Informasi yang ada di laporan keuangan menunjukkan kinerja perusahaan tersebut yang digunakan sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan, baik untuk perusahaan itu sendiri, investor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Perhitungan rasio sangat penting bagi pihak luar yang ingin meminta laporan keuangan suatu perusahaan. Penilaian dititikberatkan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan prospek perusahaan di masa depan. Analisis rasio ini berguna juga bagi pihak perusahaan untuk membantu manajer dalam membuat evaluasi mengenai hasil operasi, memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat penyimpangan atas rencana yang telah disusun, dan menghindari hal-hal lain yang bersifat merugikan perusahaan. Yang selanjutnya ada unit usaha dan unit usaha syariah. Unit usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, atau perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dan daya upaya untuk mencapai sesuatu. Sedangkan pengertian dari unit usaha syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Unit syariah merupakan unit usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dilakukan atau dikelola melalui bank umum konvensional. Hal ini terwujud melalui adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang intinya menegaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan sistem riba. Baik, yang selanjutnya adalah kegiatan usaha perbankan syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan unit usaha syariah ditentukan pula secara limitatif sebagaimana dirinci dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang meliputi 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut pengertiannya, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, dan atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Akan tetapi, tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua adalah menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut pengertiannya, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, dan akad istiqnah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum